warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Batang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam rangka supervisi akademik terdiri dari pengamat atau supervisor, coach, dan juga coaching. Bersama saya, Winarni dari SD Pandansari sebagai supervisor, Bu Ulil dari SMA 2 sebagai coach, dan Bu Siti Aminah sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Ulil, apa kabarnya hari ini Ibu? Selamat siang Ibu Win, alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah Ibu, baik Bu. Bu Ulil untuk hari ini akan melakukan kegiatan coaching. Bagaimana, sudah siap? Siap sekali Ibu. Hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Ibu Siti. Berhubung dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Ibu Ulil ya. Yang pertama mengenai praktek coaching yang Ibu laksanakan kemarin Bu, kira-kira bagaimana perasaannya Ibu ya? Untuk praktek coaching kemarin yang pasti saya masih nervous Bu, deg-degan karena baru awal dan belum terbiasa juga menggunakan teknik tirta. Karena coaching kan harus sesuai ya Bu ya dengan teknik tirta. Baik, jadi karena memang belum terbiasa ya Bu ya. Semoga untuk kegiatan kali ini lebih lancar ya Bu. Ya Bu Win, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang harus dilakukan Bu, yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Ibu. Kira-kira Ibu Ulil masih kurang yakin pada bagian mana Ibu? Kalau saya lebih di bagian presence nih Bu, karena kan kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coach. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi coach, dan tentunya sulit juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu. Iya. Baiklah, jadi Ibu merasa bahwa di bagian present ini ya Bu ya, yang perlu dikembangkan. Terus Iya Bu, segera kembangkan lagi ya Bu ya. Iya Bu. Baik, semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar Ibu, dan selanjutnya saya persilahkan Ibu untuk melakukan coaching sebagai observer. Saya akan mengamati coaching yang Ibu lakukan, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Tentunya untuk bagian present, apakah nantinya akan biasa saja atau justru meningkatkan dengan sangat baik. Silahkan untuk ditindaklanjuti ya Bu ya. Siap Bu Win, terima kasih. Semoga nanti coaching yang saya laksanakan dengan Bu Siti dapat berjalan dengan lancar ya. Semangat Ibu. Semangat Bu, terima kasih. Bilang. Selamat siang Bu Siti, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Bu Siti yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Jadi, apa yang ingin Ibu Siti sampaikan pada obrolan kita kali ini, Bu? Baik, saya juga berterima kasih pada Ibu Ulil yang sudah bersedia untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Begini Bu, saya ada sedikit permasalahan dalam pembelajaran di sekolah. Kan saya itu selain menjadi pokoknya saya itu guru BK, saya itu juga diberi tugas tambahan yaitu sebagai guru PKN Bu. Nah, kadang saya itu merasa bingung kalau sudah berada di kelas yang muridnya itu lebih banyak diamnya.
Jadi tidak seperti kelas yang lain yang biasa memberikan respon saat saya menyampaikan materi. Kelas ini itu lebih banyak diamnya gitu loh Bu dalam pembelajaran yang saya ambil. Iya. Baik Bu Siti. Jadi lebih kepada proses pembelajaran ya Bu ya ternyata. Ibu mendapat tugas tambahan mengajar mapel yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan Bu Siti ya. Iya Bu, kurang lebihnya itu seperti itu. Baik. Begini Bu Siti, sebelum kita melanjutkan obrolan kita, saya mau tanya, kira-kira apa yang Ibu Siti inginkan dari obrolan kita kali ini? Saya itu ingin ada solusi sebenarnya Bu dari permasalahan yang saya hadapi, karena terkadang itu saya bingung harus ngapain di kelas, terus bagaimana memulainya, terus berbeda jauh gitu dengan latar belakang saya yang sebenarnya itu guru BK plus ngajar guru PKN seperti itu. Iya, memang sangat jauh berbeda sekali ya Bu ya. Baik, kalau saya boleh tahu ini Bu, kira-kira situasi apa yang sedang Ibu hadapi saat ini? Atau mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana perasaan Bu Siti waktu mengajar di kelas tersebut? Jujur saja kalau mau masuk di kelas ini saya pasti bingung Bu, nanti mau ngapain, mau saya kasih model pembelajaran seperti apa dan bagaimana, karena mereka itu lebih suka mencatat daripada diskusi, dan itu memang sempat saya tanyakan di awal pembelajaran. Jadi awal semester itu saya menyampaikan ke murid bahwasanya saya juga belajar mapel ini. Jadi saya tanya ke murid-murid lebih menyukai model pembelajaran yang seperti apa, biar kita juga bisa belajar bareng. Di saat kelas lain itu lebih suka dengan diskusi, terus tapi kelas ini tuh beda, eh, beda sendiri. Mereka itu lebih suka mencatat dan itu hampir sama satu kelas. Sebenarnya tidak jadi masalah sih Bu kalau pembelajaran tiap di kelas itu berbeda-beda. Kita tidak dapat memaksakan ya, tapi juga kita kan maunya anak itu seperti apa gitu loh. Yang membuat saya terkadang bingung adalah respon mereka saat pembelajaran. Dengan diam mereka itu memahami atau bingung seperti itu Bu. Jadi saya menyimpulkannya itu susah. Baik, lalu Ibu sudah pernah tanyakan belum kepada murid Ibu tentang kemauan mereka saat pembelajaran Ibu itu maunya mereka itu seperti apa gitu? Sudah Bu, beberapa hari kemarin itu saya tanya lagi ke anak-anak dan saya juga meminta mereka untuk menilai saya, karena saya berpikir jangan-jangan kesalahan itu ada pada saya. Dan ada anak yang bilang kalau dalam penyampaian materi itu terkadang saya itu kurang detail. Baik, saya terima itu dan saya berusaha memperbaiki itu semua dengan menambah literasi dan juga menambah detail dari pembelajaran itu dalam bentuk PPT agar mereka lebih bisa menyimak dan mencatat tentunya. Tapi ya kembali lagi saya masih merasa belum sesuai begitu Bu. Jadi dalam pembelajaran mereka masih lebih banyak diam dan kurang ada respon. Baik. Tadi Ibu menyampaikan bahwa Ibu sudah berusaha menambah model pembelajaran ya, tapi masih kurang respon dari siswa Ibu ya, seperti itu. Lalu kalau boleh saya tahu Bu, kira-kira dalam pembelajaran Ibu menginginkan muridnya Ibu itu yang seperti apa? Saya malah dalam pembelajaran saya itu saya malah menginginkan murid yang lebih aktif ya, bisa ada komunikasi dari dua arah ya, saya dan murid saya.
Jadi murid itu tidak hanya sebagai objek, namun lebih menjadi subjek. Mereka tidak hanya mendengarkan, tetapi juga bisa aktif menjawab dan bertanya jika guru itu menyampaikan materi saat pembelajaran. Iya, baik Bu Siti. Jadi Ibu Siti itu lebih suka jika ada komunikasi aktif ya antara jenengan dan murid jenengan. Iya Bu, jadi kelas itu bisa hidup. Tidak cuma guru menjelaskan, murid mendengarkan, tapi biasanya ada pertanyaan-pertanyaan dari anak juga. Dan hal itu tentunya juga memaksa saya untuk belajar lebih banyak lagi tentang mapel PKN ini Bu. Iya. Lalu apa yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut yang mungkin bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat? Menurut saya yang mungkin bisa saya lakukan adalah dengan sedikit merubah cara pembelajaran atau model pembelajaran. Mungkin saya meminta kepada murid-murid untuk membuat pertanyaan-pertanyaan secara pribadi dan bisa saling bertukar untuk menjawab, jadi mereka bisa lebih aktif dalam pembelajaran dan juga tetap bisa mencatat apa pertanyaan dan jawaban dari teman lain, dan mungkin juga dengan memberikan tugas presentasi ya, bisa individu atau kelompok agar mereka dapat mengasah kemampuan berkomunikasi, karena nantinya mereka itu akan sangat memerlukan hal ini sebagai itu apa, karena dalam dunia kerja ya, apalagi bidang pekerjaan mereka itu lebih ke pelayanan, yaitu perhotelan. Karena kalau kegiatan semacam diskusi seperti ini hanya beberapa anak yang berpartisipasi Bu, dan banyak yang tidak aktif. Dan mungkin juga saya akan menambah dengan menggunakan aplikasi semacam Wisi agar lebih bervariasi dalam penyampaian materi dan juga mereka tidak bosan. Iya, baik, luar biasa sekali apa yang telah Ibu sampaikan. Bu Siti benar-benar merencanakan bagaimana melakukan proses pembelajaran untuk membuat anak dapat aktif di kelas. Walaupun mungkin tentang materi memang sedikit sulit ya Bu, karena jauh berbeda dari tugas Ibu yang sebenarnya, yaitu guru BK, dan Ibu harus mengajar mapel lain yaitu PTKN. Iya Bu. Kira-kira kapan hal tersebut akan Ibu lakukan? Mungkin minggu depan saya akan memulainya setelah pesantren kilat yang sedang diadakan di sekolahan saya. Baik Bu Siti, tidak terasa ya kita sudah berada di akhir obrolan kita nih Bu. Sekarang apa yang bisa Ibu Siti dapatkan dari obrolan kita kali ini? Baik, jadi dari obrolan kita kali ini saya merasa dapat menemukan solusi pada masalah saya, terus menemukan apa yang harus saya lakukan untuk membimbing anak-anak di kelas, dan saya juga memiliki keberanian untuk mencoba hal baru bersama murid di kelas agar pembelajaran menjadi menyenangkan dan tidak membosankan bagi anak-anak. Iya, baik sekali. Bu Siti, semoga apa yang kita bicarakan hari ini dapat menumbuhkan motivasi belajar untuk Ibu ya, dan saya tunggu cerita dari Bu Siti selanjutnya, bagaimana hasilnya setelah Ibu menerapkan rencana pembelajaran yang telah Ibu sebutkan tadi. Terima kasih atas waktunya ya Bu Siti. Terima kasih juga Bu Lil, sudah mau meluangkan waktu untuk mengobrol sama saya. Selamat sore Bu Lil. Selamat sore Bu Siti. Orang matematik. Oh iya, lah kan mau siang kan, saya terus berbincang-bincang kan sore. Kecuali siang
Selamat siang Ibu Ulil, apa kabarnya hari ini Ibu? Selamat siang Ibu Win, alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah Ibu, baik Bu. Bu Ulil untuk hari ini akan melakukan kegiatan coaching. Bagaimana, sudah siap? Siap sekali Ibu. Hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Ibu Siti. Berhubung dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Ibu Ulil ya. Yang pertama mengenai praktek coaching yang Ibu laksanakan kemarin Bu, kira-kira bagaimana perasaannya Ibu ya? Untuk praktek coaching kemarin yang pasti saya masih nervous Bu, deg-degan karena baru awal dan belum terbiasa juga menggunakan teknik tirta, karena coaching kan harus sesuai ya Bu ya dengan teknik tirta. Baik, jadi karena memang belum terbiasa ya Bu ya. Semoga untuk kegiatan kali ini lebih lancar ya Bu. Ya Bu Win, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang harus dilakukan Bu, yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Ibu. Kira-kira Ibu Ulil masih kurang yakin pada bagian mana Ibu? Kalau saya lebih di bagian presence nih Bu, karena kan kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coach. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi coach, dan tentunya sulit juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu. Iya. Baiklah, jadi Ibu merasa bahwa di bagian present ini ya Bu ya, yang perlu dikembangkan. Terus Iya Bu, segera betul kembangkan sekali. lagi ya Bu ya. Iya Bu. Baik, semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar Ibu, dan selanjutnya saya persilahkan Ibu untuk melakukan coaching sebagai observer. Saya akan mengamati coaching yang Ibu lakukan, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Tentunya untuk bagian present, apakah nantinya akan biasa saja atau justru meningkatkan dengan sangat baik. Silahkan untuk ditindaklanjuti ya Bu ya. Siap Bu Win, terima kasih. Semoga nanti coaching yang saya laksanakan dengan Bu Siti dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Semangat Ibu. Semangat Bu, terima kasih. Bilang.